Karena memang untuk mengeluarkan telur si burung itu harus mempunyai energi yang kuat. Sama ketika ibu kita melahirkan kita, itu pasti membutuhkan energi yang luar biasa untuk mengeluarkan kita dari ke alam jagat raya ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya berada di farmnya Trisakti Bird Farm bersama sang ownernya, Om Arif Rohman. Di sini saya mau berdiskusi seputar tentang masalah di breeding. Soalnya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke pesan ke saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin ada beberapa yang saya belum bisa jawab. Nah, di sini saya mengupas, berdiskusi untuk jawaban buat teman-teman semua. Saya dapat ini nih Om. Kita tos dulu dong sebelum ini. Iya. Ya, ini perkenalkan nih, namanya Om Idam. Iya. Kira-kira apa yang banyak dipertanyakan di seputar dunia film itu apa sih kira-kira? Kalau sebenarnya kalau saya sendiri banyak ya, tapi kalau mungkin dari Om Idam sendiri ada nggak yang kira-kira bisa kita jawab di sini di diskusi ini gitu? Iya, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke pesan saya, menanyakan ya sekedar diskusi lah sambil sharing kita masalah breeding, beberapa faktor yang menyebabkan apa-apa gitu. Di sini saya mau menanyakan untuk kayak ada beberapa yang masuk itu, dia menanyakan untuk itu apa penyebab telur infertil? Telur infertil berarti kalau telur infertil dalam artian burung tersebut nelor tapi tidak dibuai dengan si pejantan. Bisa jadi juga salah satu dari antara jantan dan betina itu tidak terisi ya, artinya tidak ngisi lah ya. Dan dengan tidak ngisi itu biasanya menyebabkan telur itu kosong. Sebenarnya ada beberapa kasus seperti itu, dan yang terjadi ketika burung infertil itu biasanya nih burung-burung muda. Nah, burung-burung muda yang biasanya baru pertama kali dia bertelur, tapi biasanya kalau burung muda tuh kawinnya juga nggak bagus ya, dalam artinya dia masih belajar untuk ngawinin. Nah, itu juga salah satu faktor penyebab telur infertil. Di samping itu juga bisa disebabkan ada juga yang disebabkan karena memang kondisi pakan atau kondisi vitamin yang tidak terpenuhi dalam pembuahan tersebut. Oh, jadi gitu tuh teman-teman tuh. Biasanya untuk penyebab telur infertil biasanya telur yang tidak dibuahi oleh indukan, biasanya antara lain burung masih muda umurnya yang baru belajar kawin ya. Tuh kurang lebihnya jawabannya seperti itu. Bisa juga karena vitamin tidak terpenuhi, jadi kondisi pakan juga jelek, itu juga salah satu penyebab telur tersebut jadi kosong lah. Tuh. Nah, untuk mengecek biasanya kalau saya itu, pengalaman saya itu biasanya misalkan burung bertelur dalam 7 hari, misalkan saya biasakan untuk ngecek ya, untuk ngecek pakai senter biasanya sih kalau saya. Oh, kirain ngeceknya ke dokter kandungan. Enggak juga kalau lo ya. Jadi nanti misalkan nih dalam 7 hari, kadang-kadang orang kan beranggapan udah nelor, kita nunggu biasanya sampai 14 hari kan untuk masa menetasnya itu.
Tapi kalau saya biasanya dalam rentan 7 hari, biasanya saya akan sudah ngecek itu. Oh, ini telur itu isi apa enggak sih gitu. Sebenarnya di antara 5 sampai 7 hari itu udah kelihatan tuh Om, sudah terlihat isi atau enggak. Nah, kalau saya biasanya di rentan 5 sampai 7 hari ketika kita center ternyata jong atau istilahnya infertil, biasanya saya langsung buang, dan itu disiasati dengan misalkan mandi jemur untuk memulihkan tubuh si burung tersebut. Nah, biasanya dalam waktu seminggu atau 10 hari kemudian ketika burung kondisi sudah fit, nah itu biasanya sudah mulai bertelur lagi. Itu siap dicatat, jangan lupa dicatat. Nah, untuk yang berikutnya nih ada pertanyaan, apa sih penyebab mata katarak, dan sebenarnya katarak itu bisa disembuhkan atau enggak sih, penyebab mata katarak, dan itu bisa disembuhkan atau enggak, sama sebenarnya katarak itu menular atau enggak? Kalau posisinya misalnya berada di satu kandang ombyokan, ada beberapa, terus ada salah satu yang katarak, apa itu menular atau enggak gitu? Sebenarnya dalam dunia burung yang saya pahami selama ini, kalau di burung-burung yang fin itu jarang sekali terjadi katarak, dan ketika ada yang katarak pun ya 0,0 berapa persen ya kalau di burung fin, nggak seperti di anis merah, murai batu, terus burung-burung yang besar terutama yang biasa terkena namanya katarak tersebut. Jadi kayak mungkin faktor lampu ya, kalau saya beberapa baca di literatur itu, ternyata lampu yang yang pijar, bukan pijar, LED. Kalau saya yang lampu LED. Nah, kalau yang pijar itu, kalau yang lampu LED ada juga beberapa yang kasus, tapi jarang sekali untuk menyerang si burung-burung fin ya, terutama burung fin. Tapi kalau burung-burung besar mungkin ada yang terkena namanya katarak itu. Sebenarnya di katarak sendiri agak susah ya, walaupun ada beberapa obat atau yang beredar di pasaran itu, kalau untuk mengobati itu kayaknya agak susah, karena memang si katarak tersebut itu kan nempel di mata itu kan. Jadi memang butuh dioperasi. Kalau kita sendiri kan di manusia, untuk mengangkat si katarak tersebut harus operasi. Tapi ketika di burung itu kayaknya agak susah ya untuk mengoperasi burung sekecil itu. Nah, ya sebenarnya yang perlu diantisipasi adalah pencegahan. Pencegahan artinya jangan terlalu memakai lampu yang menyorot ke, misalkan ya, dalam sarang lampunya menyorot ke sarang tersebut tuh. Nah, biasanya menyerang itu di anak-anak usia dini, artinya usia yang rentan terhadap cahaya yang masuk di mata mereka, dan itu yang menyebabkan si burung itu kena katarak. Jadi kalau untuk mengobati saya rasa masih belum begitu signifikan yang saya tahu ya, kalau untuk di burung tersebut, atau burung-burung yang kecil ya, terutama di burung kecil tuh agak susah untuk menyembuhkan, walaupun banyak beredar bisa menyembuhkan si katarak di burung. Tapi saya sendiri sampai sekarang belum menemukan obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan si katarak itu Om. Jadi namanya burung kecil diobati pakai obat apapun, kalau namanya katarak itu mau nggak mau kita harus operasi, dan itu yang buat kita ya masih jauh lah ilmunya. Kalau untuk menular? Kalau untuk menular kayaknya enggak ya. Menurut saya sih enggak. Jadi ada banyak ada juga yang beberapa, memang dulu saya burung kenari ya, dulu banyak kan di katarak itu menyerang burung kenari. Nah, di kenari sendiri ketika kita ada ombyokan dan di situ ada yang kena katarak, yang lain pun aman. Nggak ada yang namanya menular, itu nggak ada. Itu yang saya bisa jawab ya Om. Nanti kalau ada teman-teman yang bisa membantah,
asumsi saya atau jawaban saya silakan nanti di komen di kolom komentar. Siap. Berarti intinya lebih baik mencegah Betul. daripada mengobati. Iya. Dan mengurangi sinar pencahayaan dalam kandang atau terlalu lama berjemur, itu bisa juga salah satu penyebabnya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau di burung fin sendiri nggak perlu butuh waktu lama buat penjemuran sih ya. Karena saya sendiri burung yang ada di kandang ini pun ya saya nggak ada namanya istilah penjemuran. Penjemuran karena tempat saya pun nggak memungkinkan untuk menjemur semua burung gitu. Yang penting sirkulasi udara Nah itu itu tercukupi sirkulasi dalam udara kandang. sama makanan sama kebersihan kandang itu yang wajib kita jaga. Oke, siap. Masih ada lagi? Masih banyak, masih ada 1111 ini pertanyaan Om. Bosan. Sampai subuh kita ya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Sebenarnya usia matang untuk breeding burung emprit atau fins itu di umur usia berapa sih sebenarnya? Mau dari ya pokoknya emprit sejenisnya lah untuk sejenis-jenis emprit. Sebenarnya di burung emprit itu yang saya ketahui ya, memang ada banyak emprit atau fin lah itu biasanya. Itu ada yang kalau emprit Jepang itu 4 bulan sampai 5 bulan biasanya sudah produksi, Sudah bisa berproduksi. bertelur atau produksi. Dan ketika masuk di zebra rata-rata produksi itu ya antara 6 sampai 8 bulan dia sudah mulai produksi. Nah kalau di black throat atau siskin itu kalau yang jantan matang kelamin itu antara 8 sampai 1 tahun. Kalau betinanya itu siskin sama betina itu rata-rata di usia 6 sampai 8 bulan itu sudah produksi. Dan semakin besar burung yang kita pelihara biasanya kayak murai, batu, dan jenisnya yang gede-gede itu biasanya ya umur yang matang kelamin di atas tahun sampai 2 tahun. Dan kalau emprit liar, kenapa kelihatannya ketika kita melihara, ketika kita breeding kok ternyata lama proses dia untuk birahi, untuk bertelur itu lama kan? Udah pernah ngerasain mungkin. Jadi teman-teman juga mungkin udah ngerasain yang namanya emprit nusantara atau emprit liar itu paling lama dalam masa proses dia matang kelamin. Jadi biasanya karena liar itu biasanya dia butuh proses yang lebih lama tuh. Biasanya di kandang kecil itu ya antara setahunan. Jadi memang di kondisi untuk burung-burung fin nusantara atau fin-fin yang kita punya itu lebih lama untuk masa dia kita breeding sampai produksi itu. Siap. Jangan lupa dicatat teman-teman. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Sebenarnya apa sih penyebabnya anakan yang selalu dibuang induk yang baru menetas atau baru beberapa hari gitu? Biasanya kan ada yang indukan yang habis nelur tapi 1-2 hari masih hidup, kita cek masih baru netes tuh. Oke, besoknya kita kasih makanan yang full buat yang lolo, tapi setelah hari ketiga ada aja tuh tragedi. Biasanya entah itu anaknya dibuang atau tiba-tiba mati di dalam sarang atau jatuh. Nah itu sebenarnya apa sih penyebabnya? Kalau itu udah banyak kasus memang. Saya pun pernah mengalami yang model seperti itu. Jadi di dunia burung memang yang faktor utama saya nggak berhenti untuk mengingatkan teman-teman. Biasanya di faktor dia keamanan di kandang, terutama dari serangan predator sih, terutama misalkan kayak tikus, kucing, atau yang pelihara dogi di rumah juga mungkin ketika mereka burung tersebut lagi ngerem, lagi misalkan netes, terganggu dengan adanya yang itu cicak, tikus sama predator yang lain yang kira-kira
burung tersebut menganggap bahwa itu adalah predatornya mereka, dan mau nggak mau daripada nanti si burung anakan itu kenapa-napa, biasanya ada faktor juga kadang-kadang kaget. Nah, kaget tanpa disengaja kesenggol sama induknya tuh, kesenggol sama induknya, jadi keluar dia dari luar sarang. Ada juga yang faktor kan tidak kesengajaan karena kaget, induk yang terbang keluar dan itu ke bawah anakannya, jadi akhirnya jatuh ke bawah. Ada juga mungkin faktor dari misalkan gini, saya beberapa kali melihat bahwa si indukan itu membuang anakannya, sengaja membuang anakannya. Misalkan dan atas 5 nih Om, atas 5 ternyata ada yang dibuang 1. Dan setelah saya analisa ternyata bahwa si anak yang dibuang itu ketika kita masukkan lagi ke sarang itu ternyata dibuang lagi sama induknya. Nah, saya analisa kenapa nih kok induknya sampai sekejam itulah untuk membuang anakannya. Dan ternyata itu salah satu indikasi bahwa si anak yang dibuang tersebut adalah anak tiri. Bukan. Oh, bukan ya, bukan. Ya. Bukan. Jadi ada indikasi bahwa si anak tersebut membawa penyakit. Oh. Ya, ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Kenapa saya juga pernah ngalami. Ketika anakan dibuang, saya masukkan ke kandang itu, tapi dibuang lagi. Saya analisa ternyata ini anak tersebut dalam kondisi sakit, dalam kondisi sakit daripada anaknya menular ke teman-teman yang lain yang ada di sarang. Biasanya indukan memprotek gitu, dengan cara indukan itu membuang anakannya itu ke dibuang daripada menular ke teman-teman yang saudaranya dalam satu sarang itu. Berarti kuat ya dia naluri induk. Iya, naluri induk pasti lebih tahu daripada kita. Kita kan maunya nelor 5 atau 6 7 harus hidup semua. Enggak, ternyata dari faktor seleksi alam di sarang atau di kandang itu indukan sudah mempunyai protektif terhadap anak-anaknya yang lain yang sehat. Dan dia lebih baik mengorbankan anaknya yang sakit daripada yang satu itu daripada menularkan misalkan 5 atau 6 sama saudara-saudara yang lain. Itu yang lebih yang saya pelajari beberapa kasus di Vin itu Om. Siap. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Nih, yang sering dipertanyakan oleh teman-teman, apalagi untuk yang baru mulai belajar breeding, khususnya di burung emprit. Nih pertanyaan yang nggak sering sih, maksudnya cara penanganannya itu dia masih belum menguasai penyebab egg beading dan cara penanganannya. Sebenarnya egg beading itu apa sih Om? Egg beading itu sebenarnya masa di mana burung tersebut mau bertelur, tapi ketika dia mau bertelur, dalam perutnya itu udah ada telurnya, tapi berhubung burung tersebut yang mau nelor itu kondisi fisiknya melemah, nah biasanya burung tersebut tidak bisa mengeluarkan telur tersebut, karena memang untuk mengeluarkan telur si burung itu harus mempunyai energi yang kuat. Sama ketika ibu kita melahirkan kita, itu pasti membutuhkan energi yang luar biasa untuk mengeluarkan kita dari ke alam jagat raya ini kan. Sama ketika burung pun begitu sama. Jadi ketika burung sakit, kondisi sakit, terus dia mau mengeluarkan telur yang tidak bisa dikeluarkan, akhirnya lama-lama dia rentak di bawah. Itu biasanya agak susah. Kalau yang orang awam biasa memang nggak terlalu ngeh ya. Tapi kalau yang kita udah biasa menangani burung, biasanya ini burung egg beading nih gitu. Iya, sudah bisa terdeteksi. Itu awalnya memang kondisi burung itu tidak fit. Dan itu yang menyebabkan mereka untuk mengeluarkan telurnya dari rahimnya itu dia tidak kuat. Sebenarnya ada beberapa cara ya untuk mengeluarkan si telur dari tubuh induknya.
Karena memang kalau kita tidak mengeluarkan si telur itu, lama-lama burung itu akan lemas dan akhirnya mati. Dan cara satu-satunya harus kita bantu. Kita harus bisa jadi bidan juga di dunia burung ya. Gitu. Nah, jadi pelan-pelan kita biasanya kalau burung itu saya masukkan beberapa tetes, namanya itu minyak, entah itu minyak sayur atau minyak ya, buat pelicin si burung itu untuk mengeluarkan telur itu. Jadi pelan-pelan kita keluarkan, bantu mengeluarkan. Itu pun jangan sampai merusak atau salah keluar ya. Kadang-kadang ada yang dipaksa, ada yang dipaksa menyebabkan pecah. Menyebabkan pecah. Yang kita pastikan juga ketika kita mau membantu proses pengeluaran itu, kita raba aja. Itu telur itu masih muda atau memang sudah keras gitu ya. Ketika burung masih telurnya yang di dalam itu masih agak lembek, kita jangan paksakan karena itu akan menyebabkan burung tersebut nanti atau telur itu pecah di dalam. Tapi kita raba aja kalau sekiranya oh ini udah keras ini ya, kita bantu untuk mengeluarkan itu. Dan satu faktor penyebab lain pun biasanya kenapa terjadi egg bending itu karena ada kekurangan zat kalsium, bisa juga menyebabkan namanya egg bending. Nah biasanya teman-teman yang pemula-pemula suka lupa itu ngasih grid itu pangkalan murah Yeah. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu bahwa itu fungsinya itu sangat vital untuk ketika kita beternak. Itu apapun jenisnya, burung apapun itu ketika kita beternak ya kita siapkan namanya grid atau asinan itu. Ya mungkin ya bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah bang. Ya lu udah berbaik. Lupa saksikan eksklusif dulu kami di Mantap. pembuatan Jepang gitu.